Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Grafika Komputer bersama saya Rizka Luciana Pratiwi. Oke, pada sesi pertemuan kali ini kita akan membahas transformasi dua dimensi dalam grafika komputer. Secara sederhana, transformasi ini merupakan cara komputer memindahkan atau memanipulasi posisi suatu titik atau objek di dalam bidang gambar. Jadi, kalau kalian pernah melihat gambar digeser, diperbesar, diputar, nah itu semua menggunakan transformasi. Dalam grafika ada tiga macam transformasi utama yang harus kita pahami. Pertama, translation atau pergeseran. Ya, ini adalah transformasi yang paling mudah. Translation memindahkan objek dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya sebuah titik dari 2,3 gitu ya, digeser 3 ke kanan, terus satu ke atas. Nah, nanti hasilnya akan langsung berubah posisi gitu. Nah, seperti itulah translation. Lalu kedua ada scaling atau penskalaan. Scaling ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil sebuah objek gitu ya. Misalnya kalau kalian zoom in atau zoom out gambar, nah itu seperti eh, kalian sedang menerapkan scaling. Dan yang ketiga ada rotation atau pemutaran. Rotation ini merupakan proses memutar objek terhadap suatu titik, biasanya terhadap titik pusat 0,0 ya, sama seperti saat kalian memutar sebuah penggaris gitu di meja ya. Nah, itu adalah konsep rotasi. Hanya saja rotasi di sini dilakukan secara sistematis. Jadi, tiga transformasi ini adalah pondasi penting dalam grafika komputer dan nanti semuanya akan kita hitung dan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Kayak sekarang kita masuk ke transformasi yang paling sederhana yaitu translation atau pergeseran. Translation itu intinya cuma menggeser titik atau objek ke posisi yang baru ya. Tidak diubah ukurannya, tidak diputar, hanya dipindahkan tempatnya aja. Misalnya nih, kita punya titik A, XY. Kemudian kita ingin menggesernya. Ya, misalnya dari TRX satuan ke arah sumbu X itu ke kanan atau ke kiri gitu. Berarti kalau dari TRX itu antara eh, ke kanan atau ke kiri aja. Dan kalau misalnya sumbu Y, di sini ada TRY. Y ini berarti satuan ke arah sumbu Y. Nah, itu berarti antara ke atas sama ke bawah aja. Gitu. Berarti titiknya di sini hanya punya beberapa pilihan yaitu ke atas, ke bawah dan ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, maka titik setelah digeser menjadi titik baru itu akan menjadi key X aksen, koma Y aksen ya. Key X aksen Y aksen di sini merupakan koordinat titik Q setelah ditranslasi gitu. Nah, rumus umumnya adalah key koma key X, koma Y sama dengan PX, koma Y ditambah TR. Ya, di sini artinya titik key didapat dengan menambahkan vektor pergeseran TR pada titik P. Gitu. Oke, sekarang kita lihat contoh pergeseran titik. Ya, misalnya kita punya titik A 2,4 yang artinya A berada pada posisi X-nya 2 dan Y-nya itu 4. Nah, titik ini kemudian digeser sejauh 4,2. Empatnya ini satuan ke kanan pada sumbu X dan duanya adalah satuan ke atas pada sumbu Y. Nah, untuk mencari posisi barunya, kita gunakan rumus A aksen sama dengan A ditambah TR. Ya, kalau kita masukkan angkanya, berarti A aksen sama dengan 2,4 ditambah 4,2. Ya, tinggal ditambahkan per komponennya. X aksen sama dengan 2 ditambah 4 hasilnya 6.
dan Y aksen sama dengan 4 ditambah 2 hasilnya 6. Ya, dan hasilnya posisi titik setelah digeser itu adalah A aksen 6,6 yang artinya titik A berada pada koordinat X sama dengan 6 dan Y sama dengan 6. Seperti itu. Itu cara translation. Sekarang kita masuk ke transformasi kedua yaitu scaling atau penskalaan. Ya, scaling ini digunakan untuk memperbesar atau memperbaiki memperbesar atau memperkecil objek, ya baik secara horizontal atau X maupun vertikal atau Y. Nah, pada scaling dasar kita mengasumsikan bahwa objek diskalakan terhadap titik pusat yaitu 0,0. Ya, yang artinya semua perubahan ukuran dihitung dari titik asal koordinatnya. Ya, konsepnya seperti ini. Jika kita punya titik A dengan sumbu X dan Y, kemudian kita skala dengan SX pada sumbu X, yaitu artinya melebar atau menyempit, dan SY pada sumbu Y, yaitu memanjang atau memendek. Ya, lalu kita kalikan koordinat titik tersebut dengan skalanya masing-masing. Ya, seperti rumus umum pada scaling yaitu Ki, Ki X, Y sama dengan A dikali S. Ya, A-nya ini dari A X, Y, kemudian dikalikan S-nya dari S, X, Y. Ya, kemudian kita hitung A dalam kurung X dikali SX, Y kali SY. Gitu. Jadi, koordinat X baru didapat dari X dikali faktor skala SX dan koordinat Y baru didapat dari Y dikali SY. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat contoh penerapan scaling pada sebuah objek sederhana, yaitu sebuah segitiga kecil yang memiliki tiga titik. Di sini ada A di 1,1, B di 3,1, dan C di 2,2. Ya, segitiga kecil ini ada di dalam sebuah kotak koordinat. Ya, kita ingin membuat segitiga ini menjadi lebih besar seolah-olah kita perbesar gambar di layar. Nah, untuk itu kita menggunakan teknik scaling. Ya, pada kasus ini scalingnya ini dilakukan dengan faktor SX-nya sama dengan 2 dan SY-nya sama dengan 3. Ya, untuk ke arah SX2 ini untuk ke arah horizontal dan SY sama dengan 3 ini untuk ke arah vertikal. Artinya apa? Artinya setiap titik itu akan diperlebar dua kali ke arah sumbu X dan ditinggikan tiga kali ke arah sumbu Y. Gitu. Sekarang kita hitung satu persatu. Ya, titik awal, titik A itu kan awalnya berada di 1,1 ya. Di 1,1 seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan 2,3 ya. Kita kalikan dengan 2,3 sehingga A-nya menjadi 2,3 ya. Eh, jadi ini adalah SX dan ini adalah SY gitu. Nah, satu dikali 2 2 dan satu dikali 3 3 gitu. Kemudian titik B. Titik B itu berada di 3,1. 3,1. Kemudian setelah kita skalakan itu berubah menjadi 6,3. Ya, 3 kali 2 6, 1 kali 3 3. Kemudian titik C ya di 2,2 setelah dikalikan faktor scaling eh, C aksen menjadi 4,6 ya. 2 dikali 2 4, 2 dikali 3 6. Seperti itu. Nah, hasilnya segitiga yang semulanya kecil sekarang menjadi lebih besar ya, melebar ke kanan dan memanjang ke atas.
gitu. Bentuknya tetap sama, masih segitiga, tapi ukurannya berubah sesuai faktor scaling yang kita berikan. Nah, dengan cara ini, scaling akan memperbesar atau memperkecil objek digital tanpa mengubah proporsinya. Kayak sekarang kita masuk ke transformasi yang ketiga, yaitu rotasi ya atau perputaran titik. Sekarang kita lihat bagaimana rumus rotasi itu sebenarnya terbentuk. Nah, kita mulai dari posisi awal sebuah titik. Ya, misalnya di sini ada titik X dan Y. Nah, titik ini punya eh, jarak dari pusat dan jarak itu disebut dengan R. Ya. Kemudian titik ini juga punya sudut terhadap sumbu X. Nih, terhadap sumbu X. Ya, sudut itu disebut dengan pi. Ya, nih, pi. Sorry, yang ini. Ya, jadi ada R, ada pi. Kemudian, kalau titik ini diputar dengan sudut theta, ya nih, sudut theta tuh yang ini. Ya, ini tanda atau simbol theta. Nah, berarti sudut yang semulanya dari P berubah menjadi pi ditambah theta. Kayak gitu ya. Nah, karena rotasi ini bergeraknya itu melingkar, ya, posisi titik setelah diputar itu bisa dicari dengan menggunakan teknik trigonometri. Ya, X-aksen sama dengan R dikali kosinus pi tambah theta. Ya, dan Y-aksen sama dengan R dikali sinus pi ditambah theta. Ya, kalau kita uraikan lagi, kosinus pi ditambah theta dan sinus pi ditambah theta dengan rumus penjumlahan sudut dalam trigonometri, maka hasilnya akan menjadi x-aksen ya sama dengan R dikali kosinus pi ditambah pi kemudian ini dikali kosinus theta kemudian dikurangi R dikali sinus pi ya kemudian dikali sinus theta gitu dan y aksen sama dengan R dikali sinus pi kemudian dikali kosinus theta ditambah R dikali kosinus pi dikali sinus theta gitu. Nah, sekarang lihat bahwa R eh, kosinus pi sama dengan em, R sinus pi sama dengan Y ya. Oke, selanjutnya em, R kosinus pi sama dengan X dan R sinus pi sama dengan Y. Ini karena memang X dan Y-nya ini dapat ditulis ulang berdasarkan sudut titik awal. Jadi kalau dua nilai itu kita masukkan ke rumus tadi, nanti bentuknya jadi jauh lebih sederhana, yaitu X aksen sama dengan X cos theta dikurangi Y sin theta. Dan Y aksen sama dengan X sin theta ditambah Y cos theta. Ya, nah inilah rumus rotasi yang paling sering kita pakai dalam grafika komputer. Jadi dengan dua persamaan sederhana ini, kita bisa memutar titik seberapa derajat pun mengelilingi pusat 0,0. Oke, sekarang kita lihat contoh bagaimana sebuah bentuk itu bisa diputar atau dirotasi di bidang koordinat. Nah, di sini kita punya tiga titik awal, yaitu A di 1,1, B di 3,1, dan C di 2,2. Nah, ketiga titik ini akan diputar eh, sebesar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam ya dengan pusat rotasi titik di 0,0. Nah,
Untuk melakukan rotasi, kita gunakan rumus standar rotasi 90 derajat dengan X aksen sama dengan X cos 90 derajat dikurang Y sin 90 derajat. Ya, dan Y aksennya sama dengan X sin 90 derajat ditambah Y cos 90 derajat. Nah, karena kita tahu cos 90 itu 0 dan sin 90 itu 1, maka perhitungannya jauh, jauh lebih gampang. Ya, sekarang kita hitung satu persatu. Yang pertama, titik A-nya dulu. Ya, titik A di 1,1. Nah, X aksennya ini adalah 1 dikali 0. Ya, dikurangi 1 dikalikan 0, dikurangi 1 dikali 1, kemudian hasilnya adalah -1. Ya, terus kemudian Y aksennya ini adalah 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 0 sehingga hasilnya adalah 1 gitu ya. Oke, selanjutnya di titik B aksen ya. B yang tadinya 3,1 ya. Di sini X aksennya adalah 3 kali 0 dikurangi 1 dikali 1 jadi -1. Kemudian Y aksennya adalah 3 dikali 1 ditambah 1 dikali 0 eh, jadi 3 ya. -1 sama 3 gitu. Dan yang terakhir adalah C aksen ya. Di sini X aksennya adalah 2 dikali 0 dikurang eh dikurangi 2 dikali 0 ya. Jadi -2 gitu. Terus Y aksennya adalah 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 0 jadinya 2. Kayak gitu. Sehingga C-nya berpindah ke -2,2. Jadi yang A tadinya di 1,1 berpindah jadi -1,1. Terus yang B-nya dari 3,1 sekarang berpindah jadi -1,3 dan C-nya di sini yang tadinya 2,2 berubah menjadi -2,2. Ya, kalau kalian lihat di gambar, ini bentuk segitiganya tetap sama, hanya saja berpindah posisi karena sudah diputar 90 derajat. Ya, bentuknya tidak berubah, hanya arahnya saja yang berubah di dalam rotation. Gitu. Oke, kalau sebelumnya kita sudah belajar rotasi dari perskalaan dengan titik 0,0, tapi bagaimana kalau pusat rotasinya bukan di 0,0? Ya, misalnya kita ingin memutar atau menskalakan sebuah objek terhadap titik mana saja, misalnya terhadap titik XR, YR, ya. Nah, caranya kita lakukan dengan 3 langkah. Langkah yang pertama adalah kita geser dulu objeknya sehingga titik pusat yang kita inginkan itu berpindah ke 0,0. Ya, caranya adalah dengan melakukan translasi sebesar -XR ya dan -YR. Jadi objek kita seperti dipindahkan sementara gitu agar pusat pusatnya itu pas di originnya. Kemudian langkah kedua, setelah pusatnya itu ada di 0,0, barulah kita lakukan operasi yang sebenarnya. Entah itu rotasi atau penskalaan. Ya, karena kalau pusatnya sudah di origin, rumus-rumus transformasinya itu menjadi jauh lebih mudah. Dan langkah ketiga, setelah selesai diputar atau diskalakan, kita kembalikan lagi objek tersebut ke posisi semula. Ya, caranya adalah dengan melakukan translasi kebalikan, ya, yaitu XR dan YR. Jadi, alurnya tuh selalu kayak gini, geser, terus transformasi, terus geser kembali gitu. Nah, dengan 3 langkah itu kita bisa melakukan rotasi atau penskalaan terhadap titik manapun yang kita inginkan, bukan hanya titik 0,0 aja.
Oke, sekarang kita perhatikan gambar ini. Di sini kita ingin melakukan rotasi atau penskalaan, tapi pusatnya itu bukan di 0,0, ya, tapi pusat transformasinya itu berada di titik XT dan juga YT, yaitu titik hitam di dalam objek ini, gitu ya. Nah, supaya rotasi atau skalanya tetap bekerja dengan benar, kita lakukan langkah-langkah yang tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Yang pertama dengan translasi minus, ya. Berarti XT sama YT-nya dibikin minus dulu, yaitu minus XT dan minus YT, ya. Jadi pertama kita geser dulu seluruh objeknya ke arah negatif, ya, ke arah negatif dari titik pusatnya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya pusat transformasinya itu tepat berada di titik 0,0 seperti ini. Ya, oke. Sehingga objek sementara itu dipindahkan, ya, supaya titik pusatnya itu menempel ke origin. Nah, titik pusat yang hitam ini. Gitu. Kemudian kedua, rotasi atau penskalaan. Ya, setelah pusat berada di 0,0, nah barulah kita melakukan rotasi atau penskalaan dengan rumus standar. Ya, ini jauh lebih mudah karena semua rumus transformasi 2D memang dibuat berdasarkan pusat di origin, gitu. Kemudian objek kemudian akan berputar atau memperbesar atau mengecil dengan pusat acuan titik tersebut, gitu. Kemudian yang ketiga, kita translasi kembali, ya, menjadi XT dan YT. Ya, jadi setelah proses transformasinya di sini selesai, kita geser lagi objek tersebut kembali ke posisi yang semula, ya, yaitu ke titik pusat awalnya. Nah, translasinya adalah kebalikannya dari langkah pertama, yaitu XT dan YT. Gitu. Nah, hasil akhirnya adalah objek yang sudah diputar atau diskalakan itu tetap berada di posisi aslinya, hanya orientasi atau ukurannya saja yang berubah, gitu ya. Bentuk atau eh, apa namanya? Orientasinya aja yang berubah, ya. Sederhananya kita pindahkan, terus kita transformasi, lalu kita kembalikan ke posisi semula, gitu. Nah, itulah cara membuat rotasi atau penskalaan bekerja di sembarang titik pusat. Nah, ini adalah grid kosong yang biasanya dipakai untuk membuat contoh perhitungan transformasi seperti translasi, scaling, ataupun rotasi. Nah, kemudian sekarang kita lihat contoh bagaimana melakukan penskalaan atau scaling terhadap titik pusat yang bukan 0,0, tetapi berada di sembarang titik, yaitu 2,2 di sini, ya. Nah, di sini kita punya tiga titik awal, yaitu A 1,1, B 3,1, dan C 2,3. Ya, ketiganya ini akan kita skala sebesar 3,3 atau tiga kali lebih besar pada arah X dan Y. Ya, nah karena pusat scalingnya ada di 2,2, kita tidak bisa langsung mengalihkan titik-titiknya. Ya, kita harus mengikuti tiga langkah transformasi. Ya, pertama tadi translasi ke origin. Berarti kalau di sini titik pusatnya 2,2, berarti kita translasi ke minus 2, minus 2, gitu ya. Kemudian kita lakukan scaling dan translasi kembali ke titik pusat yaitu 2,2. Nah, langkah pertama, kita translasi dulu nih sebesar minus 2, minus 2. Ya, kita geser em, semua titik agar pusat scalingnya itu berpindah ke titik 0,0 dulu. Nah, A aksen di sini sama dengan 1 dikurangi 2, ya, dan hasilnya adalah eh, minus 1, minus 1. Ya, kemudian B aksen sama dengan 3 dikurang 2,1 dikurangi 2.
dan hasilnya 1,-1. Dan yang C aksen, ini sama dengan 2 dikurangi 2,3 dikurangi 2 ya. Hasilnya adalah 0,1. Nah, sekarang titik A aksen, B aksen, dan C aksen itu sudah berada pada posisi yang siap untuk diskalakan, teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke langkah kedua, yaitu penskalaan yang sebesar 3,3. Nah, di sini setiap titik tinggal dikalikan dengan faktor skalanya aja. Ya, di sini yang A2 aksen sama dengan -1 dikali 3, -1 dikali 3. Hasilnya adalah -3. -3 dan -3. Lalu yang B2 aksen sama dengan 1 dikali 3, -1 kali 3. Dan hasilnya adalah 3, -3. Ya, dan yang C2 aksen sama dengan 0 dikali 3,1 eh kemudian satu kali 3 hasilnya adalah 0,3. Nah, ini -1 dan -1, 1 dan -1, 0 dan 1 ini dapat dari sini ya teman-teman ya. Dapat dari hasil ini. Nah, ini kemudian hasil dari ini kita lakukan perhitungan kembali di penskalaan dengan dikalikan 3 dari masing-masing koordinat gitu ya. Oke, kemudian setelah kita dapat hasil penskalaannya, lalu kita masuk ke langkah ketiga, yaitu translasi kembali sebesar 2,2. Ya, terakhir kita kembalikan bentuk yang sudah diskalakan ke posisi pusat semula. Nah, di sini A3 aksen sama dengan -3, ya, didapat dari sini -3 ditambah 2 dan -3 ditambah 2. Hasilnya adalah -1, -1. Kemudian B3 aksen sama dengan 3, ini diambil dari sini, ditambah 2 dan -3 ditambah 2 hasilnya adalah 5, -1. Dan yang terakhir C3 aksen sama dengan 0 ditambah 2, ya, 0 ditambah 2 dan 3 ditambah 2 hasilnya adalah 2,5. Nah, kalau kalian perhatikan di sini masing-masing langkah itu punya aksen yang berbeda-beda ya. Kalau pergeseran sebesar minus ya, misalnya di sini titik pusatnya 2,2 berarti pergeserannya itu -2, Nah, di sini aksennya itu satu ya. A aksen satu. Nah, sedangkan ketika kita masuk ke skala aksennya jadi 2 ya, dan ketika kita masuk ke pergeseran kembali itu aksennya 3 seperti itu. Dan inilah hasil akhirnya, yaitu titik A, B, dan C sekarang sudah membentuk segitiga yang lebih besar 3 kali, tetapi tetap berada pada posisi yang konsisten ya, dengan pusat scaling di 2,2. Ini kan yang pertama ini di 2,2 kayak gitu ya, seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, rumus transformasi ini juga bisa kita dapat nyatakan dengan matriks, teman-teman. Di sini M sama dengan matriks berukuran 3 kali 3 yang berisi baris pertama ABC, baris kedua DEF, dan baris ketiga GHI. Ini artinya semua operasi transformasi, mulai dari translasi, scaling, rotasi, dan lain-lain, itu bisa kita tulis dalam bentuk sebuah matriks 3 kali 3 yang kita sebut dengan M, ya, M. Nah, elemen-elemen ini diberi nama A, B, C, sampai I, gitu, sehingga rumus transformasinya menjadi kurung siku X aksen Y aksen 1 sama dengan X
Y1 dikali M. Ya, ini artinya titik baru X aksen Y aksen diperoleh dari titik lama yaitu XY, ya, dikalikan dengan matriks transformasi M yang ada di sini gitu. Nah, angka satu di belakangnya ini itu dipakai karena kita sedang memakai koordinat homogen. Jadi supaya translasinya ini bisa masuk ke dalam matriks juga gitu. Oke, dalam grafika komputer, matriks ini digunakan agar semua transformasi itu dapat dilakukan secara konsisten, terstruktur, dan bisa digabungkan. Ya, jadi dengan matriks, transformasi itu tidak lagi dilakukan dengan rumus per titik kayak yang tadi kita bahas, tetapi kita cukup dengan satu operasi yaitu perkalian matriks aja. Nah, matriks transformasi ini merupakan representasi matematika yang menyimpan aturan transformasi. Jadi setiap transformasi baik translasi, scaling, maupun rotasi itu bisa ditulis dalam bentuk matriks 3,3. Kenapa Bu kok 3,3? Karena kita bekerja di koordinat dua dimensi. Ya, ditambah satu baris untuk nilai homogen agar transformasi translasinya itu juga bisa diekspresikan dalam matriks tersebut gitu. Nah, di sini pertama ada matriks translasi. Ya, matriks ini digunakan untuk menggeser titik sebanyak TX ya ke kanan dan TY itu ke atas atau ke bawah gitu. Jadi kalau TX itu ke kanan atau ke kiri, kalau TY itu ke atas atau ke bawah. Nah, pada matriks translasi ini, baris pertama itu berisi 1, 0, 0. Ya, ini berarti tidak mengubah sumbu X. Ya, baris kedua 0, 1, 0. Ya, berarti ini tidak mengubah sumbu Y. Dan baris ketiga itu TRX dan TRY 1. Ya, ini berarti menentukan seberapa jauh geserannya. Gitu. Jadi, matriks ini digunakan untuk menggeser titik sebesar TRX pada sumbu X dan TRY pada sumbu Y. Kemudian selanjutnya yang kedua ada scaling. Nah, matriks ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil suatu objek. Di sini baris pertama ada SX, ya. SX 0, 0, baris kedua ada 0, SY 0, dan baris ketiga 0, 0, 1. Ya, jika SX dan SY-nya ini lebih besar dari satu, maka nanti objeknya itu akan membesar. Ya, tapi jika antara 0 hingga 1 si SY sama XS-nya ini, maka objeknya nanti akan mengecil. Gitu. Jadi, matriks ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil objek berdasarkan faktor SX dan SY-nya. Dan yang ketiga, matriks rotasi. Ya, matriks ini digunakan untuk memutar titik sebesar sudut tertentu atau sebesar sudut theta. Ya, di sini baris pertamanya ada cos theta, sin theta, dan 0. Baris kedua ada minus sin theta, cos theta, dan 0. Dan baris ketiganya 0, 0, 1. Nah, komponen-komponennya ini berasal dari rumus trigonometri, sehingga rotasinya ini dapat terjadi tanpa kehilangan jarak dan juga titik pusat gitu. Nah, di sini ada beberapa alasan penting kenapa kita butuh matriks. Pertama, daripada menghitung satu persatu koordinat baru, kita bisa hanya melakukan perkalian matriks aja. Ya, terus kedua, translasi plus scaling plus rotasi itu bisa digabung menjadi satu matriks transformasi gabungan. Ya, dan semua software desain kayak animasi, animasi, game, sampai grafik 3D itu biasanya pakai matriks sebagai dasar transformasinya. Nah, pada contoh ini, kita ingin mengetahui hasil translasi dari titik A 2,1 menggunakan transformasi matriks. Ya, translasi yang diberikan ini adalah 2,4. Ya, artinya titik akan digeser
2 satuan ke kanan, dan 4 satuan ke atas. Ya, nah untuk menghitung translasi menggunakan matriks, kita menuliskan titik A dalam bentuk vektor homogen, ya, yaitu vektor baris 1 2 1. Ya, sorry, 2 1 1. Ya, kemudian lalu kita kalikan dengan matriks translasi, yaitu baris pertama 1 0 0, kemudian baris kedua 0 1 0, dan baris ketiga 2 4 1. Ya, matriks ini menunjukkan bahwa translasi itu dilakukan dengan menambahkan 2 pada sumbu X, ya, dan 4 pada sumbu Y, gitu. Nah, proses perkalian ini menghasilkan vektor baru, yaitu vektor baris 4 5 1, yang artinya setelah titik A 2,1-nya ini digeser sebesar 2,4, lokasi titik yang baru berada di 4,5, gitu. Jadi dengan kata lain, translasi ini memindahkan titik dari posisi awal ke posisi yang lebih tinggi dan lebih ke kanan, ya, sesuai nilai translasi yang diberikan. Oke, selanjutnya transformasi berturut-turut. Nah, dalam grafika komputer, seringkali kita tidak hanya melakukan satu jenis transformasi saja pada sebuah objek. Misalnya, sebuah objek mungkin perlu ditranslasi, kemudian diskalakan, lalu dirotasi gitu ya. Nah, jika setiap langkahnya itu dihitung satu persatu, prosesnya kan nanti bisa menjadi panjang ya dan rawan kesalahan gitu ya. Nah, maka dari itu kita menggunakan matriks transformasi ya. Jadi dengan matriks, beberapa transformasi itu dapat digabungkan menjadi satu matriks baru sehingga perhitungannya menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Ya, nah, secara umum, transformasi berturut-turut ini dapat menggunakan rumus MB sama dengan M1 dikali M2 dikali M3 dan seterusnya sampai sampai MN. Ya, N ini jumlah elemennya ya, di mana MB-nya ini merupakan sebuah matriks transformasi gabungan, yaitu matriks baru yang sudah mencakup semua transformasi, dan M1 sampai Mn-nya ini merupakan matriks-matriks yang berada dari masing-masing transformasi kayak translasi, scaling, rotasi, dan lain-lain gitu. Jadi dengan teknik ini kita cukup mengkalikan objek sekali aja dengan matriks gabungan MB ya untuk mendapatkan hasil transformasi akhir. Jadi bukan objeknya yang terus-menerus dihitung ulang, tapi matriks transformasinya yang digabungin terlebih dahulu gitu. Contoh, ya, kita memiliki tiga titik awal, yaitu A 1,1, B 3,1, dan C 2,3. Ya, lalu kita diminta melakukan dua transformasi secara berurutan, yaitu translasi atau pergeseran sebesar 2,3 dan scaling atau penskalaan dengan faktor 3,3. Nah, agar prosesnya lebih mudah dan tidak perlu menghitung satu persatu secara manual, kita menggunakan matriks transformasi homogen. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kedua transformasi ini kita gabungkan dalam satu matriks transformasi baru yang disebut dengan matriks MB. Ya, pertama kita kalikan matriks translasi dulu dengan matriks scaling. Ya, hasil perkalian ini adalah matriks MB, yaitu baris pertama 3,00, baris kedua 0,30, 030, dan baris ketiga 691 ya. Nah, setelah kita punya matriks MB, setiap titiknya ini tinggal dikalikan dengan matriks ini ya. Misalnya untuk A aksen di titik 1,1, kita tulis dalam bentuk vektor homogen sebagai 1 1 1. Lalu kita kalikan dengan matriks MB ya, hasil dari matriks MB, yaitu hasilnya adalah A aksen 9,12.
Ya, lalu titik B aksen yang tadinya 3,1 kita tulis menjadi 3,11. Terus dikalikan MB, hasil B aksennya itu sama dengan 15,12. Dan terakhir titik C aksennya yaitu 2,3 kita tulis menjadi eh 231 dikalikan MB, hasilnya C aksen sama dengan 12,18 gitu. Jadi setelah melalui translasi dan scaling secara berturut-turut, ketiga titik ini berubah menjadi A aksen 9,12, B aksen 15,12, dan C aksennya 12,18. Nah, itulah hasil transformasi bertingkat menggunakan matriks gitu ya. Oke, pada materi hari ini kita telah mempelajari transformasi dua dimensi dalam grafika komputer. Ini merupakan dasar penting ya dalam memanipulasi objek pada koordinat dua dimensi. Jadi, secara keseluruhan, transformasi dua dimensi ini merupakan pondasi penting dalam menggambar, memodifikasi, dan juga memanipulasi objek grafis di komputer. Ya, oke. Semoga materi kali ini membantu kalian memahami bagaimana objek grafis itu dapat dimanipulasi secara sistematis ya. Sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.